Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan materi mengenai tipe data pada C++. Struktur program C++. Bentuk struktur program C++ dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, selalu diawali dengan main, kemudian ada kurung buka dan kurung tutup. Setelah main, kemudian ada kurung kurawal buka, dan dituliskan statement-statement yang merupakan fungsi utama. Jika semua statement-statement yang merupakan fungsi utama ini sudah diketikkan, lalu diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Jika ada fungsi-fungsi lain, maka cara penulisannya fungsi-fungsi lain dengan underscore. Tidak boleh pakai spasi ya, sehingga kata pemisahnya, mohon maaf, tanda pemisahnya adalah underscore. Fungsi-fungsi lainnya sama seperti main tadi, ada kurung buka, kurung tutup. Kemudian silakan dituliskan statement-statement yang merupakan fungsi-fungsi lain yang ditulis oleh pemrograman. Itu. Fungsi-fungsi lainnya tidak selalu tulisannya fungsi-fungsi lain. Ada banyak sekali fungsi, nanti silakan dicari ada fungsi apa saja. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai fungsi-fungsi dasar. Yang pertama ada fungsi main. Fungsi main itu harus ada pada program, sebab fungsi inilah yang menjadi titik awal dan titik akhir eksekusi program. Tanda kurung kurawal buka di awal fungsi menyatakan awal tubuh fungsi dan sekaligus awal eksekusi program. Sedangkan untuk tanda kurung kurawal tutup di akhir fungsi merupakan akhir tubuh fungsi dan sekaligus adalah akhir eksekusi program. Ini kurung kurawal buka, ini kurung kurawal tutup. Jika program terdiri atas lebih dari satu fungsi, maka fungsi main biasa ditempatkan pada posisi yang paling atas dalam pendefinisian fungsi. Hal ini hanya merupakan kebiasaan, tujuannya untuk memudahkan pencarian terhadap program utama bagi pemrogram. Jadi bukanlah suatu keharusan. Fungsi-fungsi dasar lain atau fungsi-fungsi lain pada slide sebelumnya, salah satunya ada fungsi printf. Fungsi printf sama juga seperti fungsi main, harus ada kurung buka dan kurung tutup. Fungsi printf merupakan fungsi yang umum dipakai untuk menampilkan suatu keluaran pada layar peraga. Jadi untuk menampilkan suatu output pada layar digunakan fungsi printf. Untuk menampilkan tulisan selamat belajar bahasa C++ misalnya, pernyataan yang diperlukan berupa printf, kurung buka, jangan lupa ada tanda petik 2, kemudian tuliskan kalimatnya selamat belajar bahasa C, diakhiri dengan tanda petik 2 tutup, kurung tutup, dan jangan lupa ada titik koma. Setelah sintaks ini diketikkan, silahkan running dan dilihat apa output yang keluar. Itu penjelasan mengenai fungsi-fungsi dasar, fungsi main dan fungsi printf. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tipe data. Data berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi 5 kelompok yang dinamakan sebagai tipe data dasar. Kelima tipe data dasar tersebut diantaranya yang pertama ada bilangan bulat atau integer, bilangan real presisi tunggal, bilangan real presisi ganda, karakter, dan yang terakhir tak bertipe atau biasa disebut sebagai void. Kata kunci yang berkaitan dengan tipe data dasar secara berurutan adalah sebagai berikut. int menunjukkan sebagai integer, terdiri dari short int, long int, sign in, dan unsigned in. Yang kedua ada float, berupa desimal ya. Ketiga ada double, yang keempat ada char. Berikut merupakan jenis-jenis tipe, ukuran, dan nilai.
Contohnya bool, berarti ukurannya 1 byte, terdiri dari nilai true atau false saja. Bool ini biasanya boolean. Kemudian ada unsigned short int 2 byte, nilainya 0 sampai 65.535 ribu. Nah, di sini ada 12 tipe data, silakan dibaca dan dipahami mengenai apa itu tipe datanya, ukurannya, dan nilainya. Selain tipe data, pada pemrograman ada yang dinamakan sebagai variabel. Variabel ini kalau secara umum ilustrasinya misalnya pada manusia. Manusia di muka bumi ini banyak sekali, tetapi setiap manusia memiliki nama yang berbeda. Nah, nama dari manusia inilah ilustrasi sebagai variabel. Jadi, variabel merupakan tempat untuk menyimpan data yang digunakan dalam program. Variabel yang telah dideklarasikan akan dibuatkan tempatnya pada RAM, sehingga dapat digunakan untuk menyimpan data yang suatu saat dapat digunakan kembali atau dipanggil kembali. Aturan penulisan pengenalan untuk sebuah variabel konstanta atau fungsi yang didefinisikan oleh pemrograman adalah yang pertama, pengenal harus diawali dengan huruf, baik kapital maupun huruf kecil, dari abjad A sampai Z, atau karakter garis bawah. Selanjutnya dapat berupa huruf digit 0 sampai 9 atau karakter garis bawah atau tanda dolar. Panjang pengenal boleh lebih dari 31 karakter, maksimalnya 31 karakter. Tetapi apabila lebih dari 31 karakter, maka hanya 31 karakter pertama yang akan dianggap berarti, selainnya diabaikan. Pengenal tidak boleh menggunakan nama yang tergolong sebagai kata-kata cadangan atau reserved words, seperti int, if, while, main. Nah, itu tidak boleh dijadikan variabel, karena nama-nama itu sudah jadi kata-kata cadangan atau reserved words pada C++, sehingga program tidak akan bingung. Contoh, di sini ada integer A, B, C. Keterangan integer itu merupakan tipe data. Sedangkan nama atau label dari A, B, C merupakan variabel. Selanjutnya ada unsigned short int, lebarnya sama dengan 5 dan panjang. Di sini keterangan unsigned short int merupakan, ayo, apakah dia variabel atau tipe data? Bagaimana dengan lebar? Bagaimana dengan angka 5? Dan bagaimana dengan angka panjang? Silakan dituliskan dan dicatatkan dalam catatan masing-masing. Selanjutnya dikirimkan via PC WA berupa tulis tangan. Ada yang disebut juga sebagai konstanta. Konstanta merupakan lokasi penyimpanan suatu data hampir mirip dengan variabel, tetapi konstanta nilainya tidak dapat diubah ketika program dijalankan. Konstanta menyatakan nilai yang tetap. Penulisan konstanta mempunyai aturan tersendiri sesuai dengan tipe masing-masing. Yang pertama, konstanta karakter. Misalnya ditulis dengan diawali dan diakhiri dengan tanda petik tunggal. Contohnya sebagai berikut. Ada A kapital dan ada L. Yang kedua ada konstanta integer ditulis dengan tanda mengandung pemisah ribuan dan tak mengandung bagian pecahan. Contohnya -1 dan 32.767. Jadi tidak perlu dipakaikan titik ataupun koma. Konstanta real itu berupa float dan double. Bisa mengandung pecahan dengan tanda berupa titik, dan nilainya bisa ditulis dalam bentuk eksponensial menggunakan tanda E. Contohnya untuk tipe data float sebagai berikut. Double sebagai berikut, dan yang terakhir ada 2,1 E plus 5, ini maksudnya 2,1 kali 10 pangkat 5. Yang terakhir ada konstanta string, merupakan deretan karakter yang diawali dan diakhiri dengan tanda petik ganda. Contohnya pemrograman dasar C. Demikian yang dapat disampaikan mengenai
materi tipe data yang isinya ada fungsi, tipe data, variabel, dan konstanta. Jangan lupa tadi ada satu nilai keaktifan yang harus dikerjakan. Silakan dikerjakan di catatan masing-masing, tulis tangan, kemudian difoto dan dikirimkan melalui private chat WA. Saya tunggu ya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah materi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.